Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jimaira Mengudara. Salam sejahtera bagi akhwat dan ikhwan dimanapun kalian berada. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita mau bahas trending topik di tanggal 7 Maret 2023. Di sini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh rekan saya, Ukti Astifani. Hai Ukti Asti, apa kabar hari ini? Halo Tika, Alhamdulillah, bila khair wal afiyah. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan ya Ukti. Ukti Astifani tentunya udah tahu dong worldwide trending topik hari ini. So pasti nih Tika, kira-kira teman-teman Jihiers udah pada tahu belum ya? Nah, daripada nunggu kelamaan nih, kita langsung bahas aja trending topik hari ini. Jadi, trending topik hari ini tentang malam Nisfu Syaban. Pastinya teman-teman Jihiers sudah tidak asing lagi mendengar kata malam nisfu Syaban. Sedikit mengulas kembali. Jadi, malam nisfu Syaban merupakan malam di mana dibukakan 300 pintu rahmat dan pintu ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, qala haddatsani Usamah bin Zaidin, qala qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu ayurfa amali wa ana sha'im. Rawahu An-Nasa'i. Yang artinya Usama bin Zaid berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban." Rasulullah SAW berkata, "Ini adalah bulan yang tidak banyak diperhatikan orang-orang, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Ini adalah bulan saat berbagai amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku suka amalanku diangkat saat sedang berpuasa." Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Mengingat keutamaan tersebut, kaum muslimin dianjurkan mengerjakan sederet amalan di malam nisfu Sya'ban seperti sholat hingga berpuasa. Begitu Tika. Wah, Masya Allah, keren banget penjelasannya Ukti Asti. Tapi Ika mau tanya nih, kira-kira Ukti Astifani tahu nggak sejarah di balik malam Nisfu Syaban? Sejarah yang berkaitan dengan peristiwa penting dalam perjuangan Islam bukan? Iya, benar sekali Ukti Astifani. Jadi peristiwa penting itu adalah perintah memindahkan kiblat sholat dari Baitul Muqaddas yang berada di Palestina ke Ka'bah yang berada di Masjidil Haram pada tahun ke-8 Hijriah. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yang menjadi kiblat sholat adalah Ka'bah. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, ia memindahkan kiblat sholat dari Ka'bah ke Baitul Muqaddas yang digunakan oleh orang Yahudi sesuai dengan izin Allah untuk kiblat sholat mereka. Perpindahan tersebut dimaksudkan untuk menarik hati orang-orang Yahudi kepada syariat Al-Quran dan agama yang baru, yaitu agama Tauhid. Sayangnya, setelah Rasulullah SAW menghadap Baitul Muqaddas selama 16-17 bulan, ternyata harapan Rasulullah tidak terpenuhi. Orang-orang Yahudi di Madinah justru berpaling dari ajakannya. Bahkan mereka merintangi Islamisasi yang dilakukan oleh Nabi. Mereka menentang Nabi dan tetap berada pada kesesatannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berulang kali berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperkenankan pindah kiblat sholat dari Baitul Muqaddas ke Ka'bah lagi. Dan pada akhirnya Allah memperkenankan Rasulullah SAW memindahkan kiblat sholat dari Baitul Muqaddas ke Ka'bah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Jadi begitu ceritanya teman-teman. Nah, untuk menyambut malam nisfu Sya'ban nih, apakah dari Ukti Astifani ada amalan-amalan yang bisa dilakukan pendengar kita untuk menyambut malam nisfu Sya'ban yang mulia ini? Wah, mantap. Penjelasannya keren sekali Utika. Oke, teman-teman Jiers yang setia, terima kasih telah mendengarkan kita sampai sisi akhir. Asti ada starter pack nih buat ikhwan dan akhwat yang mau curi start untuk menyambut bulan Sya'ban yang mulia dan barokah ini. Wah, menarik sekali nih. Boleh nih Ukti di-spill biar teman-teman gak pada penasaran. Nah, karena di bulan Sya'ban yang istimewa ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan mengerjakan amal soleh seperti berzikir, berpuasa, qiyamul lail dan sebagainya. Jadi starter pack yang perlu kita siapkan diantaranya adalah halal dan healthy food serta banyak minum air putih agar kita kuat berpuasa dan tidak dehidrasi di siang harinya. Juga kita perlu menyelesaikan tugas-tugas kita agar dapat tidur lebih awal, juga mengatur pola tidur kita sehingga kita bisa bangun untuk qiyamul lail. Gitu Tika. Setuju nih Ukti Asti. Jadi badan yang sehat dan fit itu sangat berpengaruh pada kualitas amal ibadah kita. Tapi perlu banget di highlight nih teman-teman.
Jangan suka menunda-nunda waktu buat ngerjain tugas maupun belajar ya. Tubuh dan mata kita juga punya hak untuk istirahat yang cukup. So, kita perlu time management yang baik agar mata dan tubuh kita mendapatkan haknya juga. Wah, Masya Allah. Terima kasih remindernya Utika. Alhamdulillah ya, nambah banyak ilmu hari ini. Jadi, gimana nih teman-teman sekalian? Udah pada nggak sabar kan menyambut malam nisfu Sya'ban? Pastinya dong Uhti. Udah pada siap nih kayaknya. Jadi kira-kira apa starter pack yang kalian lakukan untuk menyambut malam nisfu Sya'ban? Boleh banget kalian share di kolom komentar. Nah iya, jangan lupa ya sharing pengalaman kalian tentang persiapan dan antusiasme kalian dalam rangka menyambut malam nisfu Sya'ban. Nah, setelah mengetahui keistimewaan bulan Sya'ban ini, hendaknya sebagai muslim dan muslimah yang baik, kita tidak boleh mengkhususkan suatu amalan atau ibadah pada malam tertentu atau bulan-bulan tertentu saja. Hendaknya kita tetap melanjutkan niat baik kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita pada bulan-bulan yang lainnya juga. Seperti itu, Ukhtika. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Astifani. Dan saya Ika Arianti, pamit undur diri dari hadapan Sobat Cimahira. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ilaliko.